Ya, oke. Oke. Ya, terima kasih Pak Jos. Jadi, ya silakan Bu. Ya, jadi begini, saya nanti akan menyampaikan ini bukan berarti saya selaku narasumber, tetapi saya minta share saja karena saya pun juga mendapatkannya kemarin waktu pelatihan di Jakarta hanya 4 hari khusus untuk kurikulum 2013-nya, yang 2 harinya kan untuk materi kepala sekolah. Jadi kami mohon nanti juga saling menambahkanlah share untuk materi yang akan saya sampaikan ini. Ya. Oke. Ya, silakan. Jadi kurikulum 2013 yang diimplementasikan pada tahun pelajaran 2013-2014 di SMP Negeri 1 Kecamatan Jetis sebagai salah satu sekolah sasaran di Kabupaten Ponorogo, dan perlu diketahui bahwa kecuali sebagai sekolah sasaran, sekolah kami juga ditunjuk sebagai sekolah model. Ya. Jadi berangkat dari sana, rasional pengembangan kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan faktor yang pertama adalah tantangan internal. Tantangan internal ini kenapa kok muncul kurikulum 2013, yaitu pada tahun 2020 sampai tahun 2035 Presiden kita SBY itu menyebutkannya tahun itu adalah merupakan tahun emas. Mengapa disebut tahun emas? Karena pada tahun itu angka yang merupakan usia produktif itu mencapai 70%. Sehingga bagaimana kita mengupayakan agar manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban negara. Berikutnya tantangan eksternal. Jadi sejak tahun 1999 negara kita ini mengikuti tes PISA. Tes PISA itu program for International Student Assessment, yang mana negara Indonesia selalu mendapatkan ranking di atas 100 ya, di atas 100. Hal ini ya termasuk sangat rendah. Mengapa ini terjadi? Karena memang materi yang diteskan di PISA itu tidak ada di kurikulum negara kita. Berikutnya mungkin juga kita bisa melihat fenomena yang ada di layar kaca bahwa wakil-wakil rakyat kita pada saat diskusi, pada saat mereka sidang, mungkin kita tahu bahwa wakil rakyat kita itu ada yang gontokan, ada yang ya kita melihatnya itu mungkin tidak etis lah kalau pemimpin kita itu berperilaku seperti itu. Berangkat dari sanalah kita memerlukan kurikulum 2013 yang mana yang kita perlukan ini sebenarnya bukan pengetahuan saja, tetapi sikap. Sikap inilah yang paling utama ya, dan ditambah keterampilan serta pengetahuan. Yang mana sebenarnya 3 domain ini sudah ada pada kurikulum sebelumnya, tapi ternyata belum membawa dampak yang cukup signifikan karena apa yang ada belum diimplementasikan secara utuh. Kemudian perubahan apa yang ada di kurikulum 2013? Ini beserta dasar hukumnya itu pada tulisan saya itu angka Romawi satunya geser ke bawah dan hanya ada 4 standar, jadi hanya ada angka 4 Romawi. Romawi 1 standar kompetensi lulusan itu didasarkan pada Permendikbud nomor 54 tahun 2013, standar prosesnya Permendikbud nomor 65 tahun 2013, standar penilaian nomor 66 tahun 2013, dan kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah itu Permendikbud nomor 68 tahun 2013. Kemudian standar kompetensi lulusan, yang mana standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang dapat diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan kurikulum lama, SKL ini diambil dari kebutuhan masyarakat. Yang mana kalau kita lihat di sini, apa yang dituntut oleh siswa kita yang lulus SMP nanti, maka di sini ada 3 domain yang menjadi tuntutannya, yaitu sikap,
itu harus memiliki kualifikasi kemampuan, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam, dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sedangkan pengetahuannya memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Keterampilan memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis. Itu khususnya yang SKL yang cukup berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Berikutnya untuk yang standar proses. Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh atau holistik. Artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan demikian proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sesuai dengan standar SKL dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan mulai dari angka 1, dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Jadi di sini guru diminimalisir untuk berbicara sebanyak-banyaknya. Harus dicegah jadi agar yang bicara banyak adalah siswa. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 13 ya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, dengan ditiadakannya pembelajaran TIK, ini bukan berarti TIK itu hilang dari kurikulum 2013, tetapi TIK, pembelajaran TIK itu include di dalam semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran itu harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini dalam pembelajarannya. Kemudian nomor 14, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Berikutnya, ketiga ranah tersebut masing-masing ya itu memiliki gradasi sebagai berikutnya. Sikap itu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan, dan pengetahuan, mengingat sampai mengevaluasi ya. Urutannya mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Keterampilan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Yang mana urutan gradasi ini disampaikan dalam pembelajaran untuk memperkuat pendekatan ini, maka menggunakan pendekatan scientific, kemudian bisa juga menggunakan discovery atau inquiry learning, pendekatan project based learning. Kemudian desain pembelajaran. Desain pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Yang mana silabus pada kurikulum 2013 ini sifatnya sudah given dari pusat. Tetapi guru-guru apabila ada masukan bisa menambahkan di sana, masukan dan diusulkan untuk perbaikan atau penambahan kelengkapannya. Kemudian yang kedua RPP. RPP ini adalah sudah hal yang biasa dikerjakan oleh teman-teman guru dan ini urutannya masih sama dengan kemarin ya, masih sama dengan kurikulum sebelumnya untuk komponen yang ada di RPP. Berikutnya dalam pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan ini penting sekali untuk guru. Jadi bagaimana guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberikan motivasi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan yang akan dipelajari atau sebelumnya, menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dicapai, dan juga menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Nah, ini guru ini pada kegiatan pendahuluan, ini penting sekali bagaimana guru bisa memancing siswa untuk tertarik dengan materi yang akan dibahas, dipelajari pada pertemuan tersebut. Jadi ini pada kegiatan pendahuluan penting sekali bagaimana guru bisa
menggiring siswa agar tertarik, termotivasi. Berikutnya pada kegiatan inti. Kegiatan inti ini menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Jadi pemilihan pendekatan ini tematik. Jadi khususnya kalau untuk SMP yang tematik itu adalah IPS. IPS itu tematik dan juga IPA. IPA itu juga harus merupakan integrated, jadi tidak boleh terpisah. Biologi, fisika, kimia tidak boleh. Jadi harus diajar oleh satu guru yang di dalamnya ada fisika, biologi, kimia. Demikian juga IPS itu juga terpadu. Ya. Kemudian pada struktur kurikulum di sini kompetensi inti. Kalau dulu itu standar kompetensi ya, pada kurikulum 2013 di sini ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Sebenarnya nanti pada struktur kurikulum kita bahas. Di sini yang perlu kita Dia bilang dia ada tadi sama istrinya di sini. Jangan ya, maghrib. Ya silakan Bu. halo. Halo? Ya silakan Bu. Ya, suaranya kok rame Pak Jos ya? Oh iya itu tadi ada yang mungkin mic-nya belum dimatikan ya. Silakan teruskan. Iya. Berikutnya, jadi dari struktur kurikulum itu ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Jadi KI itu kompetensi inti, yang mana kompetensi inti itu 1 dan 2 itu merupakan domain sikap. Jadi sikap pada KI 1 dan KI 2 itu dibedakan. Kalau KI 1 itu adalah merupakan habluminallah, jadi hubungan dengan Allah. Kemudian yang KI 2 itu adalah merupakan habluminanas, hubungan dengan sesama manusia. Kemudian KI 3-nya adalah pengetahuan, dan KI 4-nya adalah keterampilan. Nah, pada kegiatan inti pembelajaran itu jangan lupa bahwa guru-guru berangkatnya harus dari KI 3, dari pengetahuan. Ini kadang-kadang mungkin banyak guru yang salah persepsi, ada yang berangkatnya dari KI 1. Kalau berangkat dari KI 1 pada pembelajaran, ini nanti akan berada di awang-awang karena sulit untuk dijangkau ya. Tetapi berangkatnya diharapkan dari KI 3, yaitu pengetahuan. Nah, dari pengetahuan setelah masuk, baru nanti KI 1, KI 2, dan KI 4-nya diselipkan di dalamnya. Kemudian berikutnya kegiatan penutup, ya, seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama-sama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Kemudian penilaian, jadi pada proses pembelajaran kita tidak boleh melupakan juga penilaian, yang mana hasil penilaian otentik yang dapat digunakan oleh guru ini untuk merencanakan program perbaikan atau remedial, pengayaan atau enrichment, atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan.